Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kami, kelompok 3, akuntansi biaya 2, kelas 447. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai cost volume profit analysis. Sebelumnya, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Setiawan, selaku dosen mata kuliah akuntansi biaya 2. Selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Hai, perkenalkan, saya Arya Wibisono absen nomor 4 dan teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Audrey Natania, nomor absen 6 dan teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Fatika Rahmadani dari absen 10. Oke, langsung saja untuk materi yang pertama mengenai konsep cost volume profit analysis akan dijelaskan oleh teman saya Audrey. Selamat menonton! Oke, yang pertama-tama kita akan mengetahui konsep dasar CVP. CVP atau yang sering disebut cost volume profit adalah sebuah analisis profitabilitas perusahaan yang secara kontinu untuk dapat memastikan bahwa biaya dan profit telah dikelola dengan baik. Untuk dapat melakukan CVP analisis sendiri, ada beberapa asumsi dasar yang harus dipenuhi, antara lain, yang pertama adalah basic dari analisis CVP ini adalah direct costing, sehingga seluruh biaya harus dapat diidentifikasi sebagai fixed dan variable cost. Yang kedua adalah perubahan atas revenue maupun cost hanya dipengaruhi oleh faktor quantity yang terjual, atau dengan kata lain, quantity yang terjual merupakan cost driver tunggal di dalam seluruh perhitungan. Last but not least, revenue dan cost apabila digambarkan dalam suatu garis, maka akan memenuhi fungsi garis lurus. Suatu biaya yang jelas sifatnya, fixed dan variabel, serta dapat diidentifikasi dengan pasti akan menghasilkan rumus biaya yang memenuhi fungsi garis lurus. Selanjutnya adalah terminologi dari CVP. Berikut ini adalah beberapa terminologi terkait CVP yang perlu diketahui. Yang pertama ada contribution margin atau CM. Definisi dasar dari CM ini adalah selisih antara total revenue dan total variable cost. Yang kedua ialah contribution margin per unit atau CMU. Merupakan CM yang dibebankan untuk setiap unit terjual. Dengan kata lain, CMU ini merupakan hasil bagi dari CM dan kuantiti yang terjual. Di slide selanjutnya, kita akan melihat tabel yang menunjukkan langkah-langkah sampai kita mendapatkan operating income atau profit. Yang pertama ada sales revenue. Di sales revenue ini akan dikurangkan total variable manufacturing cost. Setelah dikurangkan akan menjadi gross contribution margin yang akan dikurangkan lagi dengan variable operating expense untuk menjadi contribution margin. Dengan kata lain, contribution margin ini adalah pengurangan dari sales revenue dikurangi variable cost baik dari manufacturing maupun dari operating. Selanjutnya, di contribution margin ini akan dikurangi dari fixed cost, fixed factory overhead, dan fixed marketing dan administration expense. Baru kita akan mendapatkan operating income atau profit. Oke, di slide ini kita akan mengetahui beberapa persamaan dasar CVP analysis. Untuk persamaan yang pertama yaitu total revenue sama dengan total variable cost ditambah total fixed cost ditambah profit. Untuk total revenue sendiri bisa kita dapatkan dari mengalikan harga jual dengan kuantiti yang terjual. Lalu untuk total variable cost bisa kita dapatkan dari variable cost per unit dikali kuantiti. Dari persamaan satu tersebut kita akan mendapatkan persamaan 2 CVP dengan mengubah ruas total variable cost menjadi di sebelah kiri. Contribution margin sendiri memiliki rumus total revenue dikurangi total variable cost, sehingga ruas sebelah kiri dapat kita identifikasi sebagai contribution margin. Contribution margin sama dengan total fixed cost ditambah profit.
Selanjutnya kita akan masuk ke persamaan ketiga. Contribution margin sendiri tadi sudah memiliki rumus baru, yaitu total fixed cost ditambah profit. Selain itu, contribution margin sendiri dapat berarti total revenue dikurangi total variable cost. Sehingga ketika kita mencari contribution margin per unit, berarti contribution margin tersebut akan dibagi oleh key yang terjual. Selain itu, contribution margin per unit sendiri dapat dicari dengan rumus harga jual atau price dikurangi variable cost per unit. Dari sini, kita juga bisa memasukkan rumus persamaan kedua untuk mencari contribution margin per unit. Contribution margin sendiri sama dengan total fixed cost ditambah profit. Sehingga contribution margin per unit sama dengan total fixed cost ditambah profit dibagi oleh quantity yang terjual. Untuk rumus yang terakhir, memiliki aturan bahwa contribution margin ratio akan selalu sama. Jadi contribution margin ratio 0 akan sama dengan contribution margin ratio 1 akan sama dengan contribution margin ratio 2. Pembuktiannya bisa dilihat dari kotak tabel yang bawah. Contribution margin ratio 0 sama dengan contribution margin ratio yang pertama. Contribution margin 0 dibagi total revenue sama dengan contribution margin pertama dibagi total revenue 1. Ini dapat menyimpulkan rumus bahwa price dikurangi variable cost per unit dibagi price untuk tahun ke-0 akan sama dengan price dikurangi variable cost per unit dibagi price tahun pertama. Selanjutnya kita akan latihan soal. Oke, langsung aja ke soal ya. Berikut ini adalah summary biaya dari income statement PT DEF untuk periode tahun 2018. Datanya ada total DM cost sebanyak 120 juta. Lalu ada total direct labor cost sebanyak 100 juta. Ada total fixed FOH cost depresiasi sebanyak 70 juta. Ada total variable FOH cost sebanyak 40 juta. Ada total FOH cost untuk general sebanyak 80 juta. Ada total variable marketing expense sebanyak 15 juta. Dan yang terakhir ada total fixed marketing expense sebanyak 30 juta. Diketahui pula bahwa profit ratio untuk tahun 2018 sebanyak 9%. Dan dari data tersebut, kita akan menentukan nilai sales revenue atau total revenue PT DEF yang tercantum di income statement. Lalu yang kedua, contribution margin ratio PT DEF tahun 2018. Langsung saja kita langsung ke pembahasan ya. Oke. Yang pertama, kita akan memasukkan data-data yang sudah diketahui tersebut untuk mencari total variable cost dan total fixed cost sendiri. Nah, untuk total variable cost sendiri kita masukkan di total direct material, total direct labor, total variable FOH, dan total variable non-manufacturing. Totalnya ada 275 juta. Berasal dari 120 juta ditambah 100 juta ditambah 40 juta ditambah 15 juta. Selanjutnya, untuk fixed cost diperoleh dari data fixed FOH depresiasi 70 juta ditambah dengan fixed FOH general 80 juta ditambah dengan fixed non-manufacturing 30 juta. Hasilnya 180 juta. 180 juta ini yang bernilai total fixed cost. Nah, setelah kita mengetahui total variable cost dan total fixed cost, kita langsung aja masukkan data tersebut ke persamaan CVP untuk mencari soal nomor 1, yaitu total revenue pada tahun 2018. Total revenue sendiri berasal dari total fixed cost ditambah total variable cost ditambah profit. Untuk estimasi profitnya sendiri yaitu 9% dari total revenue. Untuk total fixed cost 180 juta dan total variable cost-nya 275 juta. Nah, akhirnya kita dapatkan TR dikurangi 9% dari TR akan mendapatkan hasil 455 juta. Sehingga dapatlah hasil total revenue sebanyak 500 juta.
Selanjutnya kita ke soal nomor 2, yaitu menentukan Contribution Margin Ratio atau CMR pada tahun 2018. CMR sendiri rumusnya Contribution Margin dibagi Total Revenue. Contribution Margin ini berasal dari Total Revenue dikurangi Total Variable Cost. Total Revenue-nya kan tadi kita udah dapat di nomor 1 sebanyak 500 juta, lalu dikurangi oleh Total Variable Cost sendiri yaitu 275 juta. Lah, dari sini kita mendapatkan contribution margin sebesar 225 juta. Contribution margin inilah yang akan dibagi oleh total revenue senilai 500 juta. Sehingga hasilnya 225 juta dibagi 500 juta ketemu 45%. Sehingga contribution margin ratio untuk tahun 2018 banyak 45%. Nah, gimana? Gampang kan? Kalau gitu langsung kita ke materi selanjutnya aja ya. Baik, materi selanjutnya adalah break-even point. Ini merupakan titik di mana besarnya biaya dan pendapatan adalah sama. Jadi, tidak ada laba maupun rugi pada titik impas. Jika laba ditetapkan sama dengan 0, maka titik impas dapat diukur dalam pendapatan penjualan pada rumus di bawah bagian sebelah kiri ini, yaitu RPEP sama dengan F bagi 1 min V. Menjadi RPEP sama dengan total fixed cost bagi contribution margin persen. Begitulah untuk mencari berapa pendapatan yang diperoleh ketika kita menjual produk pada titik PEP. Maksud dari V di atas adalah presentase dari total variable cost atas pendapatan. Jadi, nanti untuk mencari V itu sendiri kita perlu membagikan total variable cost dengan total pendapatan. Lalu, untuk mengukur kuantitas yang diproduksi pada titik impas rumusnya yaitu Q PEP sama dengan RPEP yang kita cari tadi dibagi dengan price. Namun, selain rumus tersebut, teman-teman dapat menggunakan rumus lain yang menurut saya lebih simpel lagi untuk dipahami. Bisa kita lihat seperti pada tampilan di bagian sebelah kanan, yaitu untuk mencari kuantitas produk pada titik PEP, rumusnya adalah Q PEP sama dengan TFC atau Total Fixed Cost dibagi dengan CMU atau Contribution Margin Unit, yang mana Contribution Margin Unit ini dijabarkan pada rumus bawahnya yaitu QPEP sama dengan total fixed cost dibagi sales price per unit kurangi dengan variable cost per unit. Selanjutnya untuk mencari berapa pendapatan yang diperoleh pada titik PEP tersebut rumusnya yaitu RPEP sama dengan QPEP kalikan dengan price. Nah, untuk yang penasaran dari mana sih rumus yang simpel tadi didapat, kita lihat pada kotak warna krem. Ya teman-teman, tidak asing kan? Rumus tersebut merupakan rumus dasar dari persamaan CVP analisis yang tadi sudah dijelaskan oleh teman kita, yaitu Audrey di awal. Jika kita bedah, rumusnya adalah sebagai berikut. Total revenue sama dengan total fixed cost ditambah dengan total variable cost, di mana total revenue ini merupakan perkalian antara harga dengan quantity, dan TFC masih tetap. Lalu untuk TVC-nya, yaitu kita bisa mengalihkan antara kuantitas dengan variable cost per unitnya. Lalu untuk variable cost per unit dipindah ruaskan dengan total revenue-nya dan disubstitusikan, sehingga ketemulah Q kali P kurangi VC sama dengan TFC. Lalu Q sama dengan TFC dibagi dengan P kurangi VC sama dengan QPEP sama dengan TFC bagi CMU. Baik, selanjutnya untuk lebih memahami penerapan rumusnya, kita langsung ke contoh soal saja ya. Diketahui pada soal yaitu total sales revenue at normal capacity sebesar 6 juta dolar. Total fixed cost 1,6 juta dolar. Total variable cost at normal capacity yaitu 3,6 juta dolar. Sales price per unitnya adalah 400 dolar dan variable cost per unit adalah 240 dolar. Yang ditanya adalah berapa TRPEP dan QPEP-nya. Dengan menggunakan rumus yang pertama, bisa kita cari jawabannya, yaitu untuk TR-nya adalah TRPEP sama dengan F bagi 1 min V. Jadi, TRPEP sama dengan 1.600.000 dibagi 1 kurangin 3.600.000 dibagi dengan 6 juta. Yaitu 1.600.000 bagi 1 kurangin 0,6. Lalu, 1
4.600.000 dibagi 0,4 sehingga ketemulah 4 juta dolar. Dan untuk kuantitas titik impasnya adalah QBEP sama dengan 4 juta dolar dibagi dengan 400 dolar sehingga ketemu kuantitasnya adalah sebesar 10.000 unit. Lalu bagaimana jika kita mencari dengan rumus yang kedua? Apakah benar lebih simpel? Mari buktikan. Rumusnya tadi adalah kita mencari kuantitas BEP-nya terlebih dahulu, yaitu QBEP sama dengan total fixed cost dibagi dengan contribution margin unit. QBEP sama dengan 1.600.000 dibagi dengan 400 dikurangin 200 menjadi 1.600.000 dibagi dengan 160 dan ketemulah hasilnya untuk kuantitas pada titik BEP yaitu 10.000 unit. Setelah diketahui berapa unit yang diproduksi, selanjutnya kita dapat mencari berapa pendapatan yang akan diperoleh nantinya, yaitu dengan mengkalikan QBEP dengan harga jual per unitnya. Sehingga TRBEP sama dengan 10.000 unit dikalikan 400 dolar, sehingga ketemu 4 juta dolar. Selanjutnya, bagaimana nih jika kita menginginkan sebuah profit? Masih sama dengan rumus analisis CVP yang tadi. Tingkat penjualan yang diperlukan dapat ditemukan dengan menambahkan target laba ke total biaya tetap dan membagi jumlah keduanya dengan contribution margin per unit. Sehingga dapat didemonstrasikan sebagai berikut. Key sold sama dengan total fixed cost tambah dengan P atau profit dibagi dengan CMU sama dengan 1.600.000 ditambah dengan 400.000 dibagi dengan 160 dolar sehingga 2 juta dibagi dengan 160 ketemulah key sold-nya adalah 12.500 unit. Lalu untuk mencari tingkat pendapatannya adalah sebagai berikut. Total revenue sold sama dengan 12.500 unit dikalikan dengan price-nya yaitu 400 dolar sehingga ketemulah 5 juta dolar. Selanjutnya adalah multiple product. Ketika perusahaan memproduksi lebih dari satu produk, maka biaya variabel per dolar pendapatan penjualan dapat berbeda untuk produk yang berbeda. Dalam kasus semacam itu, rasio margin kontribusi adalah tidak sama untuk mix produk yang berbeda. Dan dengan demikian, titik impas dan tingkat penjualan yang dibutuhkan untuk mencapai target laba adalah tidak sama untuk mix produk yang berbeda. Perhitungan dalam situasi multiple product intinya sama dengan perhitungan dalam kasus produk tunggal, kecuali bahwa hasilnya hanya berlaku untuk mix sales tertentu yang digunakan dalam analisis. Jika mix sales diperkirakan akan berubah, maka hasilnya harus dihitung kembali untuk mix produk yang baru. Perhitungan dalam kasus multiproduk dapat diilustrasikan sebagai berikut. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus menentukan berapa CMU-nya, yaitu dengan mengurangi harga per unitnya dengan variable cost per unit dari masing-masing produk sesuai expected sales mix-nya, sehingga diperoleh sebagai berikut. CMU sama dengan price per unit kurangin variable cost per unit sama dengan 180 dolar dikalikan 1 tambah 110 dolar dikalikan 2 dikurangin dengan 100 dolar dikalikan 1 ditambah dengan 70 dolar dikalikan 2 sehingga ketemulah 160 dolar. Dengan asumsi soal yang masih sama, total fixed cost-nya bisa kita cari berapa tingkat penjualannya, yaitu QBEP sama dengan 1.600.000 dibagi dengan 160 sehingga ketemulah QBEP-nya adalah 10.000 unit. Sehingga pada masing-masing produk, yaitu pada A kita kalikan 10.000 unit tersebut dengan 1 karena expected sales mix-nya 1, jadi 10.000 unit. Dan pada produk B kita kalikan 10.000 unit dengan 2 karena pada expected sales mix-nya 2, jadi 20.000 unit. Lalu untuk mencari tingkat pendapatannya kita dapat menghitungnya sebagai berikut. BEP sama dengan 10.000 unit dikalikan 400 dolar sehingga ketemulah 4 juta dolar. Sehingga pada masing-masing produk yaitu pada A kita kalikan 4 juta dolar tersebut dengan 1 karena expected sales mix-nya 1 jadi 4 juta dolar. Dan pada produk B kita kalikan 4 juta dolar dengan 2 karena pada expected sales mix-nya 2 jadi 8 juta dolar. Baik teman-teman, jadi seperti itulah kurang lebih materi yang saya sampaikan kali ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fatika.
Oke teman-teman, jadi untuk yang selanjutnya, saya ingin menjelaskan mengenai margin of safety dalam cost volume profit analysis. Margin of safety mengindikasikan seberapa jauh sales bisa turun dari target atau kondisi aktual yang diketahui, tetapi perusahaan tetap tidak mengalami kerugian. Jadi, margin of safety merupakan selisih antara total revenue pada saat tertentu dengan total revenue pada saat break-even point. Nah, teman-teman, jadi apabila margin of safety bernilai positif, maka perusahaan akan mengalami keuntungan. Namun, apabila margin of safety bernilai negatif, maka perusahaan akan mengalami kerugian. Oleh karena itu, jika perusahaan ingin berada pada kondisi yang aman, maka margin of safety tidak boleh bernilai negatif. Nah, untuk rumus dari margin of safety sendiri adalah margin of safety sama dengan budgeted or actual revenue dikurang break-even revenue. Oke, tadi kita sudah membahas mengenai margin of safety. Sekarang kita akan membahas mengenai margin of safety ratio. Nah, margin of safety ratio sendiri adalah perbandingan margin of safety dengan total revenue. Untuk rumus dari margin of safety ratio adalah margin of safety dibagi dengan budgeted or actual revenue. Oke teman-teman, jadi materi kita mengenai margin of safety udah selesai nih. Nah, untuk menambah wawasan teman-teman, kita coba latihan soal yuk. Nah, di sini ada contoh soal. Misal diketahui penjualan yang direncanakan bulan ini adalah 40 unit dengan harga jual $200 per unit. Diketahui pula bahwa BEP revenue adalah $5.000. Maka hitunglah A. Margin of safety, B. Margin of safety ratio. Nah, teman-teman, gimana nih cara menjawab soal ini? Tadi kan di depan kita udah belajar kan rumus mengenai margin of safety dan margin of safety ratio. Tinggal kita masukin aja. Nah, untuk rumus dari margin of safety adalah budgeted revenue dikurang break-even revenue, di mana kita harus mencari terlebih dahulu budgeted revenue. Caranya adalah dengan mengalihkan 40 unit dengan harga jualnya yaitu $200. Maka diperoleh budgeted revenue sebesar $8.000. Sehingga kita mendapatkan margin of safety sebesar $8.000 dikurang dengan $5.000 sama dengan $3.000. Nah, gimana nih untuk menghitung margin of safety ratio? Jadi kita tinggal masukin aja ke rumus teman-teman. Rumusnya adalah margin of safety dibagi dengan budgeted or actual revenue, yaitu $3.000 dibagi dengan $8.000, sehingga diperoleh 37,5%. Nah, udah selesai nih teman-teman. Gimana? Gampang kan materi kali ini? Gampang dong. Oke, sekian video dari kami. Jangan lupa buat teman-teman untuk perbanyak latihan, dan jangan lupa tetap semangat belajar, meraih mimpi, dan membangun negeri ini. Jadi yang lebih baik dong pastinya. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.